Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintu Aroni DP Siagian dalam Renungan Pagi Kamis 10 April 2025. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kesempatan pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, Roh yang Kudus yang memberikan pemahaman, pengertian kepada kami akan maksud firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Ada banyak orang yang kemudian kecewa kepada Tuhan karena mereka tidak merasakan bahwa janji Tuhan itu dipenuhinya dalam kehidupannya. Jadi sama seperti seseorang yang kecewa kepada orang lain karena orang tersebut tidak memenuhi janjinya. Padahal dia sudah berharap akan janji temannya atau saudaranya atau keluarganya, tetapi tidak dipenuhinya, timbul kekecewaan. Begitu juga orang-orang banyak kecewa kepada Tuhan karena dia berpikir bahwa janji Tuhan tidak dipenuhi dalam hidupnya. Dia berpikir kalau menjadi orang Kristen, bahwa hidupnya akan senang selalu, akan terpenuhi semua kebutuhannya, sehat selalu, bergembira ria, dapat pekerjaan yang bagus, keluarga yang baik-baik semuanya. Tetapi apa yang dialami adalah tidak seperti yang diharapkannya. Mungkin dia dalam keadaan sakit, mungkin dia dalam penderitaan hidup, kemudian dia kecewa karena sekian lama sepertinya tidak ada jawaban. Dia menjadi putus asa, hilang harapan, karena dia memahami bahwa janji Tuhan itu adalah yang senang-senang. Bukan demikian, saudaraku. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita ada di dalam penderitaan. Tuhan berjanji menyertai kita ketika kita ada di dalam kesesakan. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam bentuk apa, Tuhan yang lebih tahu. Mungkin
ada sesuatu di balik semua peristiwa yang kita alami. Dan memang seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi kuncinya adalah, saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan. Namun saudaraku, kalau kita pikir-pikir, kalau kita selalu berharap bahwa hidup kita senang-senang, semuanya akan berlalu, kan? Hidup di dunia dalam kelimpahan, tetapi kalau tidak ada jaminan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, bahwa kita akan hidup di dalam kekekalan, di dalam sukacita, itu semuanya menjadi sia-sia, saudaraku. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan kekal di sorga, sukacita bersama dengan Tuhan. Dia berjanji akan memberikannya kepada kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena itulah saudaraku, kita harus menyadari bahwa janji yang paling indah adalah ketika kita hidup kekal yang tidak berkesudahan, ada di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memiliki Tuhan, tidak menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, maka sebaliknya penderitaan kekal yang akan kita alami sepanjang tahun, selama-lamanya. Oleh karena itulah saudaraku, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkannya. Dan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak seperti apa yang kita harapkan, mari kita ingat janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagi kita. Karena itulah Tuhan yang maha baik, maha pengasih, pasti Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tidak seperti apa yang kita pikirkan, tetapi Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Dan itu rencana yang indah, saudaraku. Mari saudaraku, kita ingat bahwa Tuhan berjanji memberikan pemeliharaan hidup, pertolongan kepada kita, dan kekuatan kepada kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan berjanji untuk memelihara hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan terutama memberikan keselamatan kepada kami ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang bimbang, yang ragu dengan keselamatan mereka. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka supaya mereka berserah kepada-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Percayalah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Horas.